Kira ulama ketika dia sebut di perbatasan Palestina, ketika dia sebut leh sembahyang subuh gekalan di luar nasidro tentera Yahudi, tentera Israel. Nekalan le ulamanya kedang kirai kalan di luar. Ketebit ulama, salah sidra ulama kontemporer ketebit uluan nekun pak tenteranya. Hai pakan kadang kena dakalan udah lantrip hat. Ijauh le tenteranya. Long kalan orang drone untuk mayang, tengah long bilang padit drone jamaah di dalam masjid. Pakar menan kata yang le ulama. Dijawab le Yahudi. Dijawab le salah satu tentara Israel yang bahwa di dalam kitab suci kamu kalau betul kamu tidak akan pernah kami tidak akan pernah takut kepada muslim. Yang kami takutkan adalah jika jamaah sholat subuh lebih banyak daripada jamaah sholat Jumat. Jamaah sholat subuh berjamaah lebih banyak daripada sholat Jumat, nyan kehinan ke saat-saat yang paling kamu takuti dikun le tenteranya. Wate lain kamu hanaya. Tetapi bila sembahyang subuhnya semakin ramai, seluruh jamaah di seluruh dunia, ketika sembahyang subuh ramai, jamaahnya ramai, maka hinanku kamu yo. Karena pada saat nyanku akan terjadi kehancuran bagi nanggro kamu. Menanikun dewa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahana 'anil fitnati wal kadhib wa ja'alahuma min akhbaris sudur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang saban sari dipuro dalam rahmat dan nikmat atuh runtunya. Allah yang sabe-sabe manteng Nabi kesempatan kepada kita untuk menikmati kehidupan di atas permukaan bumi. Dan salah satu nikmat yang paling indah yang kita rasakan subuhnya adalah nikmat ketika puno bengah terbuka anak mata, ternyata kita mantengna di dalam dunia. Cuti tamat ternyata manteng kate kita mantengna di atas dunia. Manteng artinya manteng Nabi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sungguh kita nyorugo bila ketika tak bedah punah bunga
yang kita langsung dihadapkan pada dua roh malaikat Munkar dan Nakir. Sementara begitu banyak dosa yang telah kita kerjakan, belum sempat kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita patut bersyukur hadirin sedang jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Bak bengahnya kita manteng lebih kesempatan oleh Allah untuk sembahyang 2 rakaat sebelum subuh bersama-sama dengan jamaah lainnya, menginjakkan kaki keluar dari rumah meskipun dengan suasana hujan, tapi sanggup katebit, meskipun keadaan lebih sanggup tapetun untuk tajak sembahyang berjamaah, sembahyang subuh di masjid bersama-sama secara berjamaah. Makanya kita patut kita bersyukur. Bahkan karena Allah menteng lebih kesempatan kepada kita untuk bersama dengan orang-orang yang nanti akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. Kita akan bersama dengan orang-orang yang nanti akan dipedu oleh Allah Subhanahu wa taala pada sebuah tempat untuk giyukanan nikmat dan lezatnya surga yang lebih kepada orang-orang yang salat subuh secara berjamaah. Maka marilah sama-sama kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat yang kali Allah beri kepada kita yang berbanding. Berikutnya, selawat dan salam marilah sama-sama kita sanjung sajikan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau. Kemudian selawat dan salam juga kepada para ulama-ulama, ulama mutaqaddimin maupun ulama mutaakhirin, dan juga kepada para ulama-ulama yang mantengna di akhir rum donyanyo yang sabi-sabi nebebut gitanyo, arahkan gitanyo kepada jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka mari sama-sama kita berdoa kepada para ulama gitanyo yang mantengna sidro duade agar sampai-sampai Nabi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nesampaikan dakwah, nesampaikan syiar, nepebutoi kita di akhir dunianya di dalam menjalani kehidupan kubur. Hadirin sedang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ta'zim untuk yang mulia Imam Masjid beserta seluruh dewan kemakmuran masjid, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh yang berhadir pada subuh yang mulianya. Meskipun laginya keadaan, tetapi mantang terasakan bahwa insyaallah mudah-mudahan masjidnya akan tabi-tabi ramai dipenuhi oleh jamaah. Insyaallah kita doakan bersama. Karena kita boleh kitanya bahwa orang kafenya sebenarnya hanayoi kepada kitanya muslim. Pada kitanya orang Islam kafenya hanayoi. Bahkan nasabah cerita napagah di ulama ketika dia sebut di perbatasan Palestina, ketika disebut leh sembahyang subuh gekalan di luar nasidro tentara Yahudi, tentara Israel. Gekalan le ulamanya tudang kiroi kalan di luar. Getebit ulama salah sidro ulama kontemporer getebit uluan nekun pak tenteranya. Hai pakan kadang kena dakalan udah lantrip hat. Ijaup le tenteranya. Long kalan orang drone untuk mayang tengah long bilang padit drone jamaah di dalam masjid. Pakar menan kata yang le ulama. Dijawab le Yahudi. Dijawab le salah satu tentara Israel yang bahwa di dalam kitab suci kamu kalau betulih kamu tidak akan pernah kami tidak akan pernah takut
kepada muslim. Yang kami takutkan adalah jika jamaah sholat subuh lebih banyak daripada jamaah sholat Jumat. Jamaah sholat subuh berjamaah lebih banyak daripada sholat Jumat, nyan kehinan ke saat-saat yang paling kamu takuti dikun letentranya. Wate-wate lain kamu hanayo. Tetapi bila sembahyang subuhnya semakin ramai, seluruh jamaah di seluruh dunia. Ketika sembahyang subuh ramai, jamaahnya ramai, maka hinanku kamu yo. Karena pada saat nyanku akan terjadi kehancuran bagi nanggro kamu. Menanikun dewa ya. Maka hadirin sidang jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu berdoa mudah-mudahan jamaah salat subuh di berbagai masjid di belahan dunianya akan semakin ramai, akan semakin bertambah dari hari ke hari, agar Allah Subhanahu wa taala menolong saudara-saudara kita yang sedang menimpa peperangan. Hadirin sidang jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang merupakan salah satu refleksi bagi kita. Apalagi bak uronyo, bak bulunyo kita manteng demi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada pada satu bulan yang bulan ini termasuk bulan yang mulia, yakni bulan Rajab. Nyo hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita berada pada bulan Rajab. Bulannya dengan bulan yang lain merupakan bulan yang mulia. Dah buah bulan dari mandum-mandum bulan dalam hitungan bulan Kamariah yang mulia napagah. Yang pertama adalah bulan Zulqa'dah, yang kedua Zulhijjah, kemudian yang ketiga adalah Muharram, dan yang keempat adalah bulan Rajab, yakni bulan yang bauronyo kita mantang berada di dalamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika teruh bak bulan Rajab nemu doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kamu di bulan Rajab dan Sya'ban dan nepetroh kepada bulan Ramadan. Bulan Rajab memiliki banyak keistimewaan dan peristiwa di dalamnya yang patut kita ambil hikmah. Pertama, bulan Rajab adalah bulannya Allah, Syahrullah. Di dalam bulan Rajab Allah lipat gandakan kebaikan. Dan di dalam bulan Rajab Allah terima segala doa yang kita panjatkan. Maka dipegang oleh para ulama, di bulan Rajab ini adalah bulan-bulan yang seharusnya oleh kita memperbanyak amal kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan dosa. Bahkan para ulama juga menyebutkan di dalam berbagai catatannya, pada bulan Rajab ini selain Allah lipat gandakan pahala atas segala kebaikan yang kita lakukan, Allah juga lipat gandakan kejahatan dan kemaksiatan yang kita lakukan. Apa keistimewaan lainnya? Bulannya pun napakah bahwa bulan yang dilarang untuk berkonflik, bulan yang dilarang untuk berperang. Bahkan catatan sejarah menuliskan bahwa bak bulan Rajabnya para tentara Islam dulu nekebah mandum perang, nekebah mandum pedang. Tentara Islam berdamai dengan musuh-musuhnya di bulan Rajab. Hana nemu perang. Ini memakna bahwa bulan Rajab niu oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita berdamai
dari segala konflik yang kali kita kubur ulikut. Maka spirit perdamaian ada di dalam bulan Rajab. Maka hadirin sedang jamaah dimuliakan oleh Allah. Di bulan Rajab, oleh salah satu ulama, Ibnu Rajab Al-Hambali, mempegah bahwa bulan Rajab adalah bulan yang tepat oleh kita untuk melaksanakan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hijrah dari segala kegiatan yang mendatangkan dosa kepada segala kegiatan yang mendatangkan pahala. Hijrah dari perbuatan keji, hijrah dari akhlak yang tidak terpuji kepada akhlak yang terpuji. Di bulan Rajab ini, kita senantiasa membiasakan diri untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulannya adalah bulan untuk membiasakan diri. Bahkan bulan membiasakan diri, kita jangan jadi sebagaimana sebagian urang. Sebagian urangnya bulan Rajab, bulan Syaban biasa anda. Pajan teman kedih baru tegak ibadah ketika katruh bener Ramadan. Bahkan yang paling bahaya adalah orang kedanya nak begah mano. Allah antu mentang sedekah. Untuk mentang tak pupuk buat. Untuk mentang tak perlu ibadah kepada Allah pada bulan Ramadan karena hidih dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jino biasa mentang. Menyolaginya cara berfikir kita jo, maka barangkali tidak akan terbiasa nanti di bulan Ramadan. Hanik lagi taharap, hanik lagi tanit. Tapi ketika kita sudah membiasakan diri dari sejak awal, bahkan dari Muharram, Safar, Rabiul Awal sampai seterusnya, atau bahkan kita tegaskan di bulan Rajab, sebagaimana anjuran para ulama, maka nanti ketika kita sampai pada bulan Ramadan, kita akan terbiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, kegiatan-kegiatan yang mendatangkan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang penting hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bulan Rajab ini adalah bulan yang tepat untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dari perilaku sederhana saja. Kita mulai dari memperbaiki akhlak kita. Dari akhlak tidak terpuji kepada akhlak yang terpuji. Karena Rasulullah SAW diutus oleh Allah juga untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Maka suri teladan yang paling jeroh untuk memperbaiki akhlak kita adalah baginda Rasul Muhammad SAW. Bulannya adalah bulan yang tepat untuk kita perbaiki akhlak. Toh akhlak yang tidak terpuji. Toh yang gekun akhlak. Hujjatul Islam Imam Ghazali disebutkan bahwa akhlaknya adalah perangai kejiwaan yang terjadi pada gitanyo secara spontan. Yang tipuro tapubut, yang menjadi kebiasaan gitanyo. Dan akhlak. Maka akhlak na dua. Na akhlak yang god, na akhlak yang hanagot. Mandum gitanyo bisa tahuku diri dro. Apakah dro memiliki akhlak yang god atau dro gitanyo akhlak hanagat. Tuh, nyan mendumba kebiasaan. Banyak katanya biasa hanapah dengan tetangga. Tok gara-gara rut on memplang tagai upagu tetangga. Tetangga kabangi. Atau tanyo menjadi tetangga. Tok gara-gara pedang Honda tagai to ngampagu katanya itanyo kada mo bengi. Tanpa pakai dengan tetangga. Nah, itu adalah akhlak-akhlak yang tidak terpuji. Yang terjadi pada kebiasaan gedanya. Atau kadang di gedanya pada kerja pelagenya. Ikan tu hanapah ngurung. Yang mandum-mandum adalah akhlak-akhlak yang tidak terpuji. Atau barangkali yang sering terjadi bagainya. Gedanya mandumna sifatnya merasa sombong. Mandum kitanya barangkali dah sombong lamatid. Pakan na sombong lamatid mandum kita yona. Cuma na dapat bedah dengan hana dapat bedah lagi sombongnya.
Toh tanda-tanda katanya sombong. Yang sombongnya adalah merupakan akhlak yang tercela, akhlak tidak terpuji. Napegah oleh Imam Ghazali ciri-ciri urang sombongnya nalhe perkara. Yang pertama adalah urang sombong bengeh ketika dikritik oleh urang lain. Ipegah yang betul oleh urang lain bengeh. Kita bayang aja kerau kita nyo menjadi pegah yang betul oleh urang lain bengeh. Yang berarti sombong. Kemudian ketika tak kritik urang lain, tanyo tak kritik dengan celaan. Nyan pun getanyo termasuk bengeh. Kipan tak kritik dengan celaan. Wate tak pegah yang betul ke urang lain, nyan takun ke urang lain. Tak pegah talah anapa haji panen apa citji. Urang bangai kamano kamadih dan lain sebagainya. Tak pegah dengan keburukan urang lain, tetapi kita tidak memberikan solusi. Nyan juga bagian daripada kesombongan di Imam Ghazali. Kemudian ciri yang ketiga adalah getanyo merasa mulia daripada orang lain. Merasa dro paling hebat, merasa dro paling mulia di antara orang lain. Pakan merasa dro paling mulia di antara orang lain pegah Imam Ghazali. Mungkin karena merasa dro getanyo paling carong. Jadi orang lain menemendum tapi ki bangai. Nah, tajak sikula sarjana, magister atau bahkan ke doktor, maka mendung orang lain seakan-akan bagi kita nyan urang bangai. Merasa kita nyo paling mulia dan perlu dipemulia oleh orang lain, yang gede sombong. Atau merasa dro paling leuh harta, merasa dro paling kaya. Yang napegah Imam Ghazali juga bagian daripada orang yang sombong. Merasa dro paling hebat, paling gagah, paling ganteng, paling tegak. Nyan juga bagian daripada kesombongan. La yadkhulul jannah. Tidak akan masuk surga napegah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man kana misqala zarrah. Jika di dalam hati kesombongan napegah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebiji zarrah pun kesombongan, maka han akan tamang surga gitu ya. Maka bulannya ke bulan Rajab adalah bulan yang paling tepat untuk katanya bertobat dari setiap akhlak-akhlak tercela. Salah tabohji adalah terperbaiki diri daripada kesombongan. Napegah oleh Imam Al-Ghazali padit-padit boh cara agar katanya bisa menghilangkan kesombongannya. Iban cara napegah yang pun napegah oleh Imam Ghazali agar sombongnya gadah ba ati getanyo, agar sombongnya jiuh ba diri getanyo, yang pun adalah ketika getanyo merempok dengan anak mit. Maka bek tak anggap anak mitnya adalah lebih rendah daripada getanyo, dan tak anggap dro lebih mulia daripada anak mit. Nyantalah. Ibanci kepegah Imam Ghazali untuk tak pegadah sombong dalam hati itu, beta anggap bahwa anak mitnya lebih mulia daripada getanyo. Gimana cara tak pikir anak mit lebih mulia daripada gedanyo? Beta bayangkan bahwa anak mitnya golom le dipebut dosa. Tetapi gedanyo le tat kata pebut dosa. Menan cara semiki. Teman merempok dengan urung yang lebih tua daripada gedanyo, gimana semiki? Merempok dengan urung yang lebih tua daripada gedanyo. Maka tanyo tuah tak semiki bahwa urung Tuhannya lebih mulia daripada gedanyo. Pakon. Karena urang Tuhannya lebih le nepubut God kepada Allah. Lebih le pahala dibandingkan kepada gedanyo. Sementara gedanyo cukup jai dosa. Maka urang Tuhannya lebih mulia daripada gedanyo. Bahkan merempok dengan urang yang bangai sekalipun. Orang bodoh napegah li Imam Ghazali. Gedanyo pun harus tasemiki bahwa urang bangainya kadang-kadang lebih mulia daripada gedanyo. Gimana cara? Beta pikir bahwa urang bangainya depubut dosa karena bangai. Sementara gedanyo tak pubut dosa karena tak tepung. Urang bangai ge pubut dosa karena hana gedepung. Menan cara semiki. Sementara gedanyo tak pubut dosa karena tak tepung. Tanyo lebih berat dosa dibandingkan urangnya. Menan cara tasemiki agar
Gitanyo terhindar dari perbuatan kesombongan, dari akhlak yang tidak terpuji, yaitu sombong. Maka hadirin sedang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajabnya adalah bulan yang tepat untuk kita membiasakan diri, memperbaiki kualitas diri dari akhlak yang tidak terpuji, hijrah kepada akhlak yang terpuji, agar kita senantiasa mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu hadirin sedang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pakan kita harus tak perbaiki akhlak. Tak menggot-got dengan urung, baik takun ke gop, baik tak fitnah gop. Pakan. Karena di dalam sebuah hadis dijelaskan, para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna fulana." Wahai Rasulullah, nasi drawrinang. Begalai sahabat, tasumun nahar, gepuasa ti puro urinangnya. Takumul lail, nepedang semayang ti malam urinangnya. Tapi urinangnya hanagot akhlak, tipuro dikun ke tetangga, difitnah tetangga. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nepegah li Rasulullah la khaira fiha, hana kebaikan ba urinangnya. Urinangnya ia ahli finnar nepegah, adalah ahli neraka nepegah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mandumnan kan nepegah li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bisa kita ambil pelajaran bahwa ada goda tata puput ibadah, ada goda tata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bila akhlak tanyo mentang hanagod, ngan tetangga tak mengeh-mengeh, ujaran kebencian, fitnah kepada orang lain, tak pengut gop dan lain sebagainya, kejahatan-kejahatan yang kita nyo puput, kemaksiatan-kemaksiatan yang kita nyo puput karena kualitas diri kita nyo hanagod dengan akhlak yang tidak terpuji, maka mandum-mandumnya hanayum tanyo tamang neraka hajib. Nepegah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka putra yang harus kita pegat. Para ulama juga nutulis di dalam beberapa catatannya. Ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah giyuputodro dan keluarga, bahkan anak juga, dengan para ulama, dengan tengku-tengku, dengan urung-urung yang mengagama, dengan urung-urung soleh. Dan yang paling penting adalah giyuputodro, tanyo tuwata petodro dengan orang-orang yang soleh. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Pakan dengan urung-urung yang soleh. Sebagai Allah ni ikut urung-urung yang soleh, urung-urung yang ketika menyiarkan agama, ketika memberikan sesuatu yang baik kepada orang lain, tidak pernah mengharapkan imbalan. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Yakni para ulama yang selalu ikhlas memberikan pandangan-pandangan agama kepada kitanyo, yang ikhlas nebuka mata kitanyo untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka gipetodro anak dan keluarga dengan ulama-ulama yang ikhlas, dengan orang-orang yang soleh. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Yakni mendekatkan diri anak dan keluarga dengan pendidikan agama. Tajuk anak bak pendidikan agama. Tajak dro bak majelis ta'lim. Pakan tajuk anak bak pendidikan agama. Barangkali Tuan sampaikan beberapa menit lagi. Nyo penting hadirin sidang jamaah dimuliakan oleh Allah. Salah satu penelitian yang dilakukan memang penelitiannya oleh orang barat. Tapi penelitian orang baratnya mengefek kepada kita orang Islam. Kuadra penelitian terbaru di akhir tahun 2020 pun berosa dan di awal tahun 2025 nah fenomena saboh yang cukup bahaya bagi anak kita menyo anak kita hana tajuk pada tempat pendidikan yang good dan hana ta'awasi oleh kita orang si. Kuadra yang disebut dengan fenomenanya. Fenomenanya adalah brain root di Jawa Barat. Fenomena brain rootnya membahaya kepada anak kita. Kiban fenomenanya. Fenomenanya adalah anak kita uronyo sudah menjadi kebiasaan di nonton HP video-video pendek. Bahkan kita sekalipun senang kan nonton video-video pendek di YouTube. Video-video pendeknya video-video yang tidak berfaedah. Berbeda dengan video yang berfaedah.
Berbeda dengan video yang barangkali kita nonton adalah kajian-kajian para ulama, kajian-kajian para tengku-tengku, majelis taklim dan lain sebagainya, tidak masalah. Tetapi anak dan nyoronyo tengkukan nyan nonton. Film karton, film-film pendek. Nyan bahaya adaku, disebut dengan brain rot. Brain rot nyan adalah kelemahan berpikir bagi anak gedayon. Sering tak nonton video pendeknya, bahkan tanyo sekalipun, sering tak nonton video pendeknya, maka akan memperlemah otak. Ketika otak anak kita lemah, maka dia tidak akan mampu mengambil kesimpulan dari setiap masalah yang terjadi. Uronyo nami tanyo umule ton, betul 5 ton, 6 ton, sudah terbiasa dengan video-video pendeknya. Yang video pendek itu tidak bermanfaat bagi dirinya. Bukan video yang sifatnya pendidikan, yang sifatnya edukatif, bukan. Tetapi video-video receh, video-video pendek yang hana manfaat, nyan yang ditonton, video-video yang menjadi hiburan. Maka hadirin sidang jamaah dimuliakan oleh Allah, anak kita akan lemah otaknya, lemah berpikir. Ban lemah berpikir, maka nanti 5, 10, 20 tahun, 30 tahun kemudian, hadirin sidang jamaah dimuliakan Allah, dia tidak akan sanggup menerima pengetahuan, tidak akan sanggup menganalisis ilmu agama. Droi han akan carang ilmu dunia, han akan carang juga ilmu akhirat. Maka menyuhan akan carang ilmu akhirat tentu. Betayakin kemungkinan besar itu. Memang Islam han akan gadah di dunia gue begali Allah. Tapi kita terjamin Islamnya 20 ton uku mantengna hino di kampung katanya. Han terjamin nunggu. Monyo mulai uronyo katanya hana tabiat hana tabatasi anak-anak katanya dengan HP, dengan konten-konten yang tidak bermanfaat. Uronyo kebanyakan urun itu gebiarkan anak. Bahkan gebiarkan karena untuk bebas bro. Ikitanyo pun tengah tamekat kadang. Agar jut telayani urun lain, jut telayani pembeli. Nah anak ada. Tajuk HP ba anak agar anak lalu. Menanci urina ngirmo ketika gemagun mangat otak semurah. Gerah hija mangat hane pekarulian. Kita gunbu mangat hane pekarulian. Tajuk HP ba anak. Anak inonton. Bahkan konten di dalamnya kita tidak tahu dulu. Meskipun konten yang dibalut dengan edukatif, dengan pendidikan, tetapi barat tentu. Dia tidak akan pernah diam. Ada propaganda kecil di dalamnya. Propaganda yang membahayakan akidah anak gedanya. Lentuan, karena mengajar di bidang kajian media, menemukan beberapa kajian. Dari hasil kajian itu menemukan beberapa bukti bahwa video tersebut disusupi propaganda barat untuk merendahkan akidah anak-anak gedayon. Maka menyonyan hana ta'wasi oleh gedanya urungsi. Nyan han terjamin dengku 20 tontu uku bahwa agama akan mentengna di kampung gedayon. Islam mentengna di kampung gedayon. Tak takutkan, tak khawatirkan leploh ton uku nengku macam mentengna donya. Maka anak gedanyo akan dipegah ba anak ilom. Ba cuco gedanyo. Pegah tegai. Jamun hinan semayang urung ba gedung yan. Masjidnya ikun ba gedung yan ko hanai dipule masjid atau hanya menjadi sejarah mantau bahwa jamun hinan urung Islam. Nyaman ai pegang. Pakon karena dia sudah mulai dari pertama kemampuan otaknya tidak lagi mampu mencerna pelajaran-pelajaran pengetahuan agama yang diberikan oleh para ulama nanti. Maka dia akan mengadopsi berbagai pengetahuan dan propaganda barat terhadap dirinya. Maka hadirin sidang jamaah, tugas kita nyoku sama-sama untuk anak, apalagi anak-anak yang umur 2 tahun, 2 tahun, 5 tahun. Mari sama-sama kita jaga. Tak wasi anak, tajuk HP kan hanjut jut. Anak min SD, SMP, kayak gula pakai HP, karena di rumah sekolah mewajibkan mereka menggunakan HP sebagai media pembelajaran. Tidak ada masalah. Tetapi teknologi itu sudah diciptakan seimbang. Jut takalan, jut pantau lagi kita urung si potrai kalan liane. Jut tu ada mode orang tua, ada mode kesehatan digital dah banyak.
Maka tugas kita nyoronyo adalah biarkan anak-anak kita itu dekat dengan teknologi. Mereka menggunakan teknologi untuk pendidikan, tidak ada masalah. Tetapi kita harus mengawasi mereka, konten apa yang mereka tonton, konten apa yang mereka konsumsi, agar mereka tidak terjebak di dalam propaganda barat dengan pendangkalan akidah. Sehingga mereka akan selalu berada di dalam Islam. Mereka akan selalu berada di dalam agama, di dalam setiap kegiatan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sehingga nantinya mereka akan menjadi generasi muslim yang akan memimpin daerahnya sendiri, memimpin dunia, bahkan sekalipun dengan kecerdasan agamanya. Kemudian yang ketiga, hadirin, apa yang harus kita kerjakan? Dekatkan diri kita dan keluarga dengan masjid. Taputodro dan keluarga dengan masjid. Artinya kita mengajak saudara-saudara kita untuk senantiasa selalu berada di masjid, memakmurkan masjid. Dan alhamdulillah, Pak Uro yang mulianya, kita nyomantang termasuk orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid. Yang senantiasa selalu berada di masjid, menyiarkan agama kepada orang-orang lain. Tajak orang-orang lain, backdraw teman-teman, supaya masjidnya selalu ramai, masjidnya makmur, agar Allah Subhanahu wa taala meridai kehidupan kita. Mudah-mudahan hadirin sidang jamaah dimuliakan oleh Allah, bulan Rajab ini kita jadikan sebagai bulan yang berkah, bulan yang penuh dengan anugerah, bulan yang penuh dengan hikmah, bulan yang sangat tepat untuk kita melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki diri, memperbaiki kualitas diri menuju pribadi muslim yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diharapkan kehadirannya oleh muslim-muslim lainnya, menjadi muslim, menjadi pribadi yang senantiasa menjamin keselamatan muslim lainnya, bukan menjadi pribadi yang gaduh dan kegop, yang menciptakan konflik di dalam masyarakat. Barangkali hanya inilah yang dapat khatib sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk pribadi khatib sendiri dan juga untuk seluruh hadirin jamaah salat subuh di Masjid Jabal Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa berdoa, mudah-mudahan di bulan Rajab ini Allah berkahi kehidupan kita dan kita disampaikan pada bulan Sya'ban, dan tentunya benar-benar oleh Allah Subhanahu wa taala kita bak bulan Ramadan, agar kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.